The Strongest System. Babak 81, tidak ada kemana harus pergi, hanya bisa bertarung. Di luar gelap sementara sekte itu dipenuhi dengan suasana gelap kekacauan di dalam. Lin Fan berdiri di samping pintu keluar, memperhatikan para murid melepas seragam mereka dan mengenakan pakaian biasa. Dia merasa tertekan. Mayoritas masyarakat masih memilih hengkang. Tidak banyak yang tersisa. Memang benar, hidup lebih penting. Kakak senior Han. Adik laki-laki Fang. Saat ini, Lin Fan melihat Fang Han dan Han Lu yang dia lawan sebelumnya. Fang Han dan Han Lu juga melihatnya dan sedikit mengernyit. Adik laki-laki Lin, apakah kamu tidak pergi? Han Lu bertanya. Tidak, bukan aku. Kakak senior Han, kakak muda Fang, aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya, dan aku ingin meminta maaf kepadamu sekarang juga. Lin Fan ingin membereskan semuanya, mengingat ini mungkin terakhir kalinya mereka bertemu. Jangan khawatir, itu hanya masalah kecil. Aku tidak sejahat itu. Han Lu tertawa tanpa kebahagiaan apapun. Dia tidak yakin apa yang dipikirkan bajingan itu. Antara kamu dan aku, apakah kamu pernah menyinggung perasaanku sebelumnya? Fang Han bertanya dengan bingung. Lin Fan berhenti sejenak, lalu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak, aku salah mengingat sesuatu. Salahku, ahahaha. Saat ini, Lin Fan perlu mempertahankan kesan yang baik. Asrama adik laki-laki Fang dihancurkan olehnya. Karena dia tidak mengetahuinya, maka tidak perlu mengakuinya dan menimbulkan perasaan negatif. Adik laki-laki Lin, sampai jumpa. Han Lu mengambil paketnya dan pergi. Saat dia keluar dari sekte, dia melirik Lin Fan sambil tersenyum. Sepertinya dia tidak bisa membalas dendam sekarang. Tapi sekte lain akan melakukannya untuknya. Han Lu tidak pernah ingin tinggal dan membela sekte tersebut. Dia memiliki alat hebat yang dapat membantunya menjadi sangat kuat di masa depan. Tidak perlu kehilangan nyawanya di sini. Jika dia berhasil di masa depan, dia bisa membayar kembali sekte tersebut dengan membalasnya. Fang Han juga sama. Dia baru saja mencari perlindungan di Saint Devil Sect. Sekarang sekte itu berada dalam bahaya besar, tidak perlu lagi tinggal. Dia akan menjadi kaisar iblis di masa depan. Tidak layak memperjuangkan sekte tersebut. Sekte tersebut tidak memiliki nilai seperti itu baginya, calon kaisar, untuk memperjuangkannya. Setelah mereka berdua pergi, Lin Fan menghela nafas. Tampaknya sekte tersebut telah kehilangan kemakmurannya. Pada saat ini, Lin Fan melihat seorang kenalan, seorang pria yang sangat akrab. Kakak senior Wang. Lin Fan berseru dengan penuh semangat. Wang Tianfeng memandangi semua saudara junior yang telah dia intimidasi saat meninggalkan sekte. Dia sangat kesal. Namun, dia mendengar seseorang memanggil namanya, jadi dia berbalik untuk memeriksanya. Kamu, Wang Tianfeng terlalu terkejut untuk percaya Lin Fan ada di sini. Dia sangat membencinya, dan bahkan ingin dia berubah menjadi abu. Orang ini menyerang bagian pribadinya, tapi bukankah dia seharusnya mati? Bagaimana dia muncul lagi? Wang Tianfeng tidak tahu bahwa Lin Fan telah kembali. Sekarang Lin Fan muncul di depannya, dia sangat terkejut. Dia pikir dia mungkin benar-benar melihat hantu. Kakak Wang, kamu belum pergi. Lin Fan terkejut. Wang Tianfeng selalu menindas saudara junior yang lemah. Menurut akal sehat, dia seharusnya pergi sekarang. Anehnya, dia masih di sini. Itu bukan urusanmu. Tinggalkan aku sendiri. Wang Tianfeng berkata setelah mengumpulkan keberanian. Dia takut Lin Fan akan menyerangnya lagi. Pengalaman itu meninggalkan bekas pada Wang Tianfeng, dan dia tidak akan pernah bisa melupakan rasa sakit itu. Lin Fan tersenyum, kakak laki-laki ini kotor. Namun, ini mungkin percakapan terakhir, jadi Lin Fan berhenti mengganggunya. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan seseorang sedang menatapnya, membuatnya merasa cemas. Ketika Lin Fan memeriksanya, dia melihat seorang adik perempuan tersenyum padanya, tetapi tidak ingat siapa dia. Lin Fan balas tersenyum, tanpa mengetahui siapa dia. Ada monster. Sementara itu, teriakan mulai terdengar dari kaki bukit. Lin Fan segera memperhatikan. Monster. Ada monster di kaki bukit Saint Devil Sect. Saat ini, para murid yang pergi berlari kembali ke sekte tersebut. Banyak adik-adik yang lari dari kaki bukit sambil terlihat kaget. Beberapa tampak ketakutan melebihi kata-kata,
sementara beberapa bahkan berlumuran darah. Banyak sekali monster di hutan di kaki bukit. Sesampainya di sana, kami langsung diserang. Terlalu banyak, terlalu banyak. Seorang murid begitu ketakutan sehingga orang mungkin mengira di bawah sana adalah neraka. Ekspresi wajah Lin Fan berubah saat dia menghela nafas. Sepertinya melarikan diri pun tidak mungkin dilakukan. Kaisar Yan dan sekte lainnya mungkin sudah mengambil tindakan. Mereka akan memusnahkannya sepenuhnya. Mereka menyembunyikan monster di hutan. Jika murid-muridnya jatuh, mereka akan segera diserang. Para murid sekte luar tidak mampu melawan monster-monster itu. Bahkan monster terlemah pun berada di level pasca surgawi. Para murid sekte luar pasti tidak bisa menolak mereka. Apa yang harus kita lakukan? Monster menghalangi jalan kita. Tidak ada cara untuk lari. Aku baru saja melihat seorang kakak laki-laki di tingkat pasca surgawi dimakan oleh monster. Menakutkan, ini terlalu menakutkan. Kita akan mati di sini. Saya tidak ingin mati di sini. Saya satu-satunya anak laki-laki di keluarga saya. Saya datang ke sini untuk belajar keterampilan. Saat ini, keadaan benar-benar kacau. Murid-murid yang dipaksa kembali duduk di tanah tanpa roh. Sepertinya mereka sudah kehilangan kepercayaan akan masa depan mereka. Fang Han dan Han Lu juga kembali, masih ketakutan dan shock. Monster-monster ini terlalu brutal, dan mereka tidak bisa melawannya. Jika mereka tidak cukup cepat, mereka akan menjadi makanan para monster. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa mati di sini? Mereka masih terlalu muda. Tenang, seorang tetua muncul saat ini. Menghadapi krisis, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada monster di kaki bukit, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Yang lebih tua muncul, tapi tidak ada gunanya. Murid-murid itu sekarang panik, dan mereka sepertinya kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Lin Fan memandang murid-murid yang hilang itu dan menggelengkan kepalanya. Saat-saat itu sungguh sulit. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat awan berubah warna. Mungkin Kaisar Yan dan sekte lain telah berkumpul di luar sekte iblis suci. Lin Fan memeriksa datanya sendiri dengan cermat. Setelah semua pelatihan ini, hegemoni Raja Naga telah mencapai level 2. Di saat yang sama, Demon Langit tanpa wajah juga telah mencapai level 2. Level kekuatannya meningkat 5.000 poin. Dia bisa bertarung, tapi itu tidak cukup. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi dia harus mati dengan bermartabat. Angin dingin tiba-tiba bertiup melintasi area tersebut. Lin Fan melihat ke kejauhan, melihat kilatan cahaya di kejauhan. Mereka datang. Lin Fan menutup tinjunya. Ini adalah pertarungan berat pertama dalam hidupnya. Babak 82, Murid Pengecut. Di kaki Gunung Saint Devil Sek, di hutan Fajar. Kaisar Yan berdiri di antara kerumunan, memandangi 9 gunung yang dulunya tak terkalahkan dan di luar jangkauannya. Sekarang mereka berada tepat di depannya, hampir dalam genggamannya. Perasaan ini membuatnya bersemangat. Ada banyak leluhur yang mencoba mengeluarkan dinasti Yan besar dari kendali sekte setan suci. Namun, tidak satu pun yang berhasil. Tapi sekarang, Kaisar Yan akan memimpin dinasti Yan besar keluar dari rasa malu. Itu sungguh merupakan pencapaian luar biasa dalam sejarah. Ketika dia melihat orang-orang sekte lain itu, matanya berkedip sebentar. Siapa sangka sekte iblis suci mengetahui rencana kita. Jelas, salah satu dari kita membocorkan informasi itu. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan suaranya yang dalam dan parau. Raja Jubah Hitam, ini tidak masalah. Sekarang kita, 9 sekte, sedang berkumpul di kaki Gunung Saint Devil Sek. Apakah menurutmu mereka bisa mengalahkan kita? Seorang wanita tua yang berdiri di samping Raja Jubah Hitam berkata. Wanita tua itu mempunyai seekor punggung bungkuk. Dia memegang tongkat kepala Phoenix, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Matanya menyipit, sesekali ada cahaya menakutkan yang berkedip-kedip. Kaisar Yan adalah kaisar dari dinasti Yan Agung, namun di hadapan para Grandmaster ini, dia masih merupakan sosok kecil. Ada kekuatan jahat dan baik di antara 9 sekte. Mereka biasa bertengkar saat bertemu satu sama lain. Namun kini, mereka sudah mencapai kesepakatan. Mereka akan menjatuhkan sekte iblis suci bersama-sama. Apa yang terjadi selanjutnya bisa diputuskan nanti.
Ketika mereka mendengar bahwa Grandmaster Saint Iblis memperoleh darah dewa dari reruntuhan kuno, itulah saatnya mereka mulai memikirkan hal ini. Darah dewa, benda super langka di dunia, adalah inti dari petarung kuno yang kuat. Tingkatan surgawi besar tidak bersifat permanen, dan tentunya ini bukanlah akhir. Mereka semua harus mendapatkan darah dewa untuk melihat kemakmuran dari zaman kuno dan memahami hal-hal yang tidak diketahui. Membandingkan masing-masing sekte dengan sekte setan suci, tidak ada sekte yang benar-benar bisa menandingi mereka. Grandmaster Saint Devil telah mencapai namanya di dunia sejak lama, dan tidak ada yang berani menantangnya. Sekarang, setiap sekte bersatu untuk mendapatkan darah dewa. Bagaimana mereka membaginya setelah diambil akan diputuskan kemudian. Singkirkan sekte Saint Devil. Masing-masing Grandmaster memandang jauh ke kejauhan. Mereka kemudian memerintahkan semua murid perisurgawi untuk masuk ke dalam sekte iblis suci. Di sekte iblis suci, para murid sekte luar yang ingin pergi tetapi tidak dapat melakukannya melihat awan gelap datang ke arah mereka dan menyerah untuk bertarung. Kali ini, mereka tidak berpikir mereka bisa bertahan hidup. Mereka semua merasa bahwa mereka akan mati. Lin Fan merasakan tekanan mengerikan datang dari mereka. Ekspresi wajahnya yang serius mencerminkan bahaya yang menghadang mereka. Segera, Lin Fan melihat kerumunan orang melayang di langit. Tuan Besar Santo Iblis, jika kamu tidak ingin sektemu hancur, maka kamu akan menyerahkan darah dewa. Pada saat ini, Raja Jubah Hitam melangkah maju. Dia takut melawan Grandmaster Saint Devil sendirian, karena dia lebih lemah dari Grandmaster Saint Devil. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Kesembilan sekte ada di sana. Grandmaster Saint Devil itu kuat, tapi itu tidak menjadi masalah lagi. Menghadapi musuh-musuh yang bisa membunuh mereka hanya dengan menggunakan tekanan mereka, para murid sekte luar kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Lin Fan berdiri di tengah kerumunan murid luar dan melihat semua yang terjadi, menjadi sangat gugup. Surgawi besar tingkat 1, surgawi besar tingkat 2, surgawi besar tingkat 3, ... Para Grandmaster dari 9 sekte ini lemah dibandingkan dengan Grandmaster Saint Devil secara individu. Namun, orang-orang ini sekarang bekerja sama, dan mereka sangat berpengalaman. Jika mereka mulai bertarung, mereka mungkin akan melelahkan sang Grandmaster Saint Devil. Pada titik ini, orang-orang keluar dari Gunung ke-9. Sang Grandmaster memimpin semua tetua dari sekte iblis suci ke depan kerumunan tempat Lin Fan berdiri. Mereka menghadapi Grandmaster lainnya dari 9 sekte. Raja Jubah Hitam, wanita tua Laut Biru, guru besar alam semesta. Guru Agung Saint Devil memandangi para guru besar dari 9 sekte ini, lalu berhenti di hadapan Kaisar Yan. Kamu benar-benar mengkhianati sekte iblis suci, kata Grandmaster Saint Devil dengan tenang kepada Kaisar Yan. Tuan Besar, dinasti Yan Agung mengandalkan sekte iblis suci selama ribuan tahun. Hal ini tidak dapat diterima oleh dinasti manapun. Oleh karena itu, ini bukanlah pengkhianatan. Ini adalah transformasi. Kaisar Yan berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan darah dewa, atau mati. Grandmaster dari 9 sekte berteriak bersama, mempersiapkan diri untuk pembantaian yang akan datang. Kali ini, mereka percaya diri. Meskipun sekte iblis suci kuat, itu masih belum cukup. Sekte iblis suci telah bertahan selama ribuan tahun. Kami tidak akan pernah tunduk pada kekuatan apapun. Bahkan jika kamu memusnahkan kami hari ini, kamu akan membayar harga yang mahal. Murid dari sekte iblis suci, dengarkan. Pertahankan sekte kami. Grandmaster Saint Iblis meraung. Pertahankan sekte ini dengan cara apapun. Pertahankan sekte ini dengan cara apapun. ... Murid sekte dalam siap bertarung. Jika mereka mati hari ini, mereka akan mati bersama sekte tersebut. Aku tidak ingin mati, tolong ampuni aku. Pada saat ini, seorang murid sekte luar menangis minta ampun. Dia sebenarnya tidak ingin mati. Tidak ada cara untuk bertahan hidup ketika 9 sekte menyerang. Adik laki-laki Li, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu murid dari sekte iblis suci? Beberapa murid berkata dengan marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa murid sekte luar akan memohon belas kasihan. Ini sangat memalukan. Lin Fan berdiri di tengah kerumunan dan melihat segalanya. Dia menghela nafas, karena dia tahu situasi ini tidak dapat dihentikan.
Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Namun, saat ini bukan soal ingin mati atau tidak. Ini tentang kepribadian. Hanya melarikan diri dan bertahan hidup tanpa martabat, bagaimana seseorang bisa menghadapi kesadarannya. Lemah, tidak berguna, pengecut. Lin Fan tidak pernah meremehkan orang lain, karena setiap orang memiliki sesuatu yang harus dihormati. Namun, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bahkan Lin Fan tidak bisa tidak meremehkannya. Haha, orang-orang dari 9 sekte tertawa terbahak-bahak. Tuan Besar Santo Iblis, ini adalah murid-muridmu. Baiklah, biarkan aku melihat, apa yang kamu lakukan untuk sektemu. Kata wanita tua Laut Biru dengan senyum ramah, tapi dengan suara penuh sarkasme. Murid dari Sekte Iblis Suci, jika kamu tidak ingin mati, kamu akan merangkak ke sini sekarang. Aku, wanita tua Laut Biru, dapat menjamin keselamatanmu. 9 sekte di sini dapat menjadikanmu sebagai murid kami, atau kamu bisa mati bersama Grandmastermu. Aku hanya memberimu waktu untuk 10 napas. Sekarang kamu bisa mulai. Pernyataan wanita tua itu memberikan harapan bagi banyak murid Santo Iblis. Nyonya Laut Biru, beraninya kamu menipu murid-murid kami. Seorang tetua berteriak dengan marah. Masih ada 7 napas lagi. Pada saat ini, murid-murid dari Sekte Iblis Suci mulai berbicara dan saling memandang. Hati dan pikiran mereka memang tergerak. Mereka tahu tidak ada harapan untuk selamat dari serangan itu. Namun, wanita tua itu memberi mereka harapan untuk hidup. Ini tentu saja merupakan kesempatan terakhir. Lin Fan memandang murid-murid itu. Dia tahu bahwa Sekte Iblis Suci sudah berakhir, tidak ada harapan lagi. Babak 83, Pertempuran yang Menyedihkan. Aku akan merangkak, aku tidak ingin mati. Kali ini, seorang murid sekte luar tidak dapat menahan tekanan lagi dan mulai merangkak ke sisi lain sambil menangis. Murid ini memohon belas kasihan, tidak terlihat seperti murid Sekte Iblis Suci yang bangga. Setelah ini, semakin banyak murid sekte luar mulai menyerah. Mereka tidak ingin mati demi sekte tersebut. Mereka ada di sana hanya untuk melatih keterampilan mereka. Sekarang mereka menghadapi bahaya nyata, tidak ada cara bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Beberapa hanya ingin hidup. Sesepuh dan murid lainnya memandang murid sekte luar ini, yang tampak seperti anjing yang memohon belas kasihan. Mereka marah dan sedih. Ini adalah murid dari Sekte Setan Suci. Lin Fan melirik mereka, tapi tidak berkata apa-apa. Mereka bukanlah murid Saint Devil Sect. Bahkan jika 9 sekte menerima mereka, mereka akan diperlakukan seperti anjing. Kaisar Yan, aku putra menterimu. Aku tidak ingin mati. Aku menyerah. Aku di sini hanya untuk belajar. Hatiku tertuju pada dinasti. Ada lebih dari 10.000 murid, dan banyak dari mereka adalah pengecut. Sekarang wanita tua Laut Biru menipu mereka. Banyak murid sekte luar tergerak, melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Meskipun Sekte Iblis Suci telah memperlakukan mereka dengan baik, dibandingkan dengan kehidupan mereka, perlakuan yang baik bukanlah apa-apa. Orang-orang dari 9 sekte memandang murid-murid itu dan tertawa. Murid-murid ini, yang rela mengkhianati sekte mereka demi hidup, benar-benar seperti anjing. 2 napas, kata wanita tua Laut Biru dengan mata menyipit. Pada titik ini, semua murid sekte luar tergerak. Bahkan beberapa murid sekte dalam mulai ragu-ragu. Hidup atau mati? Tuan Besar, saya tidak ingin mati. Seorang murid sekte dalam yang memiliki reputasi kecil keluar dari kerumunan dan merangkak ke wanita tua Laut Biru. Adik laki-laki Wu, kamu adalah murid sekte dalam. Bagaimana kamu bisa mengkhianati sekte tersebut? Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Seorang murid tingkat perisurgawi membuang rasa hormat dan sektenya untuk bertahan hidup. Hal ini membuat banyak orang geram. Grandmaster Saint Iblis melihat semua ini tetapi tidak mengatakan apapun atau menghentikan siapapun. Sepertinya dia ingin tahu berapa banyak yang akan mengkhianati sekte tersebut. Kakak senior Wu, kamu bajingan. Dulu aku sangat mengagumimu. Wang Tianfeng, yang biasa menindas adik laki-lakinya, menunjuk ke arah kakak senior Wu dan menggeram. Di antara kerumunan, Fang Han dan Han Lu saling memandang. Mereka tidak ingin mati. Kehidupan mereka baru saja dimulai, terutama Fan Han. Dia memiliki warisan Raja Iblis.
Bagaimana dia bisa mati tanpa mencapai apapun? Namun, membiarkan calon Raja Iblis merangkak seperti anjing, itu tidak bisa diterima. Tetapi, aku tidak ingin mati. Fan Han melangkah maju dan mulai merangkak menuju wanita tua itu. Saya juga tidak ingin mati. Han Lu mengikuti dari belakang dengan cepat. Lin Fan melihat semua ini dan mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, semakin banyak murid yang akan mengkhianati sekte tersebut. Bagaimana menurutmu, Guru Agung Saint Iblis? Ini adalah murid-muridmu, sekelompok pengecut. Wanita tua Laut Biru itu tertawa penuh kemenangan, seolah-olah dia telah melihat sekte iblis suci hancur. Murid-murid, sekte-sekte ini akan menghancurkan sekte iblis suci kita hari ini. Bahkan jika kita bertarung sampai orang terakhir, titik darah terakhir, kita tidak akan menyerah. Bertarung, tidak menyerah. Murid-murid sekte iblis suci yang tersisa berteriak dengan marah. Mereka tahu akibat perang ini, tapi mereka tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka akan mempertahankan sekte iblis suci dengan nyawa mereka. Lin Fan mengepalkan tangannya, mengenakan biaya. Teriakan perang yang marah menyebar ke seluruh sekte iblis suci. Orang-orang dari 9 sekte memandang murid-murid itu dengan jijik. Orang yang lebih rendah dari tingkat pasca surgawi hanyalah semut. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, itu sia-sia. Hanya membandingkan petarung paling kuat, dengan 9 sekte bersatu, mereka dapat dengan mudah mengalahkan sekte setan suci. Perang yang mengerikan dimulai, jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana. Musuh yang berada di tingkat perisurgawi dengan mudah membunuh sejumlah besar murid sekte iblis suci dalam sekejap. Murid-murid itu bahkan tidak dapat melawan. Lin Fan berteriak dengan marah dan menggunakan tubuh emas abadi untuk bergegas kemana-mana, menggunakan kekuatan murni untuk menyerang musuh tingkat perisurgawi itu. Meskipun dia lebih lemah dari mereka, dia ingin membunuh sebanyak mungkin. Grandmaster dari 9 sekte bertarung melawan Grandmaster Saint Devil. Tiba-tiba, bumi mulai berguncang dan sungai-sungai berhenti mengalir. Pertarungan antara prajurit tingkat surgawi besar benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Aku akan membunuhmu. Di medan perang, Wang Tianfeng menyerang para pengkhianat itu tanpa rasa takut. Mengkhianati sekte berarti kematian. Aku akan membunuh kalian semua. Wang Tianfeng hanyalah murid sekte luar. Dia hanya seorang prasurgawi tingkat 7. Dibandingkan dengan para pengkhianat itu, dia sangat lemah. Fang Han sedang mengamati medan perang. Dia ingin melarikan diri dari kekacauan ini ketika dia melihat Wang Tianfeng menyerangnya. Dia tersenyum, waktunya membalas kejadian di ruang makan. Kakak senior, kita harus bekerja sama. Jangan bertarung sendirian. Lin Fan menemukan Ni Mingyang dan Yin Mo Chen, mencegah mereka bertarung sendirian. Dalam perang ini, keduanya terlalu lemah dan pada dasarnya tidak berguna. Adik laki-laki, hari ini mungkin pertarungan terakhir kita bertiga. Kuharap kita masih bisa menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Serang. Lin Fan juga tidak menahan diri. Dia memulai mode sembunyi-sembunyi dan mulai bergerak. Dia menggunakan pedangnya untuk membunuh musuh-musuh perisurgawi tingkat 1 itu. Saat ini, Lin Fan membuat penemuan. Ketika kekuatannya meningkat, levelnya juga akan meningkat. Tapi, kemampuan bertarungnya justru lebih unggul dibandingkan mereka yang berada di level yang sama dengannya. Bahkan perisurgawi tingkat 1 pun bisa dibunuh olehnya. Fang Han, Han Lu, kalian berdua akan mati. Kali ini, Wang Tianfeng meraung dengan mata merah. Area dadanya terkena Fang Han dan patah. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Fang Han dan Han Lu saling berpandangan, dan segera mundur. Tidak bijaksana untuk tetap tinggal, dan mereka harus pergi sekarang. Di sisi lain, Lin Fan melanjutkan pembunuhannya. Pakaiannya basah oleh darah. Beberapa di antaranya berasal dari murid 9 sekte, sementara beberapa di antaranya adalah miliknya. Kakak senior Wang, kamu baik-baik saja. Lin Fan melihat Wang Tianfeng yang sekarat dan berjalan mendekatinya. Saudara muda Lin, Wang Tianfeng hampir mati. Dia tersenyum pada Lin Fan. Kedua pengkhianat itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Matanya terpejam saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kakak senior Wang. Lin Fan menyadari bahwa dia telah meninggal. Dia berdiri dan melihat sekte yang penuh dengan tubuh. Ini adalah perang yang kejam, di mana salah satu pihak tewas.
Bahkan kakak senior Wang, yang suka menindas adik laki-lakinya, berjuang demi sekte tersebut. Ini jelas menunjukkan bahwa hatinya jauh lebih baik daripada para pengkhianat itu. Meskipun beberapa dari mereka mungkin memiliki potensi besar, mereka masih belum sebanding dengan kakak senior Wang. Babak 84, lepaskan, Lin Fan. Tuan Besar Santo Iblis, lihat sektemu. Jika kamu tidak ingin sektemu hancur, serahkan darah dewa dan serahkan kekuatanmu. Lalu, kami akan membiarkan sektemu tetap hidup. Raja Jubah Hitam berteriak sambil tertawa kejam. Para murid dari Sekte Iblis Suci mati dengan terhormat. Kalian menghancurkan sekteku hari ini, aku akan memastikan kalian mati bersamanya. Sang Grand Master melihat murid-muridnya dibunuh oleh 9 sekte. Hatinya berdarah dan marah, karena mereka semua adalah murid setianya. Pada saat itu, rambut Grand Master Saint Iblis melayang di udara. Tingkat kekuatannya mulai meningkat, bahkan ruang pun sepertinya dirusak oleh kekuatannya. Pedang setan pemakan langit. Para Grand Master dari 9 sekte melihat Grand Master Saint Devil mengeluarkan senjata pamungkasnya, mengetahui bahwa hal itu akhirnya menjadi serius. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang stabil di masa depan. Mengenakan biaya, Grand Master Saint Devil berteriak dengan sekuat tenaga. Bilahnya bersinar dengan cahaya hitam. Cahaya menutupi langit, menembus awan, dan menyerang 9 Grand Master dengan kekuatan yang tak terhentikan. Lin Fan menggunakan mode sembunyi-sembunyinya untuk membunuh musuh perisurgawi level 1 dan 2. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua tetua dikelilingi oleh tetua musuh lainnya, dan semuanya telah mati. Kakak senior Meng Yang Kuan terluka parah, dan bisa dibunuh oleh orang tingkat perisurgawi manapun sekarang. Saat Lin Fan terus membunuh murid perisurgawi musuh, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar. Makhluk kuat telah mengunci dirinya. Dia melihat serangan dengan energi yang kuat datang ke atasnya. Posisinya dikunci oleh kekuatan seperti gunung, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Apakah ini akhir dari diriku? Lin Fan berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan melawannya. Adik laki-laki, awas. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul dan mendorongnya menjauh. Lin Fan terkejut, tetapi ketika dia melihat pria yang mendorongnya menjauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak senior Ni. Lin Fan tidak mengira kakak senior Ni akan menerima pukulan itu untuknya. Pukulan itu seharusnya ditujukan padanya, tapi malah meledakkan kakak senior Ni. Lin Fan melanjutkan untuk melihat musuh yang melayang di udara. Perisurgawi tingkat 8. Lin Fan segera menemui kakak senior Ni, yang berlumuran darah. Serangan itu brutal, sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Lin Fan, begitu pula kakak senior Ni. Kakak senior Ni, kenapa? Lin Fan memandang Ni Mingyang, matanya memerah. Adik laki-laki, jangan khawatir. Kakak laki-laki senior harus melindungi saudara laki-laki junior. Hati-hati. Kakak senior, Lin Fan berteriak kesakitan. Dia berdiri dan menatap musuh yang melayang di langit. Musuh itu memandang mereka dengan jijik. Keduanya hanyalah semut baginya. Hong, saat ini, suara keras terjadi di medan perang. Sial, sepertinya kita meremehkan Grand Master Saint Devil. Dia berusaha sekuat tenaga. Di udara, Grand Master Saint Iblis penuh dengan luka, darah keluar terus-menerus. Namun, kekuatannya semakin kuat. Melihat ke-9 Grand Master, terlihat bahwa semua orang berlumuran darah, terutama wanita tua Laut Biru, yang kehilangan lengannya. Kamu menghancurkan sekteku, aku akan membuatmu mati karenanya. Teriak Grand Master Saint Devil dengan mata merah, jelas menjadi gila karena marah karena kehilangan semua tetua dan murid. Kali ini, para Grand Master dari 9 sekte mulai merasa gugup. Kekuatan Grand Master Saint Devil semakin kuat. Itu seperti gelombang laut yang menutupi seluruh dunia. Tuan Besar Santo Iblis, waktumu telah tiba, akui saja. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas dan berada di belakang sang Grand Master. Serangan diam-diam dengan kekuatan yang sangat besar menghantam punggungnya dengan kuat. Itu dia. Lin Fan melihat semuanya dengan jelas. Orang yang diam-diam menyerang Grand Master adalah adik perempuan junior yang dia selamatkan di masa-masa awal. Lindungi Grand Master. Murid-murid yang sedang berperang dengan cepat mengepung sang Grand Master ketika mereka melihatnya tertembak.
Wajah Grandmaster Saint Devil tampak pucat, dan dia telah kehilangan semua kekuatan sebelumnya. Dia berbicara kepada orang-orang yang melayang di udara. Ratu Surga, siapa sangka kamu menyelinap ke sekte saya? Tuan Besar Santo Iblis, serahkan darah dewa dan aku bisa menjamin keberlangsungan sektemu. Ratu Surga sedikit gemetar, pakaian Saint Devil-nya berubah menjadi gaun putih dengan hiasan emas. Dia tiba-tiba menjadi anggun dan seksi, dengan sepasang mata cerah yang menunjukkan kekuatan surgawinya. Aku kalah. Grandmaster Saint Devil tampak seperti orang yang sangat tua sekarang. Rambut hitamnya telah memutih, dan kulit lembutnya sekarang seperti kulit pohon, layu dan kusut. Kakak senior, Lin Fan memandang Meng Yang Kuan, yang penuh dengan luka. Dia mengalami depresi yang melampaui batas, mengetahui bahwa sekte iblis suci telah berakhir. Ya Tuhan, aku tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika aku mati. Grandmaster Saint Iblis menutup matanya. Meskipun dia kalah, dia tetap tidak akan membiarkan musuh mengambil jalannya sendiri. Keberadaan ribuan tahun akhirnya berakhir. Tuan ini telah mengecewakanmu. Tolak untuk menyerahkannya, lalu mati. Ratu Surga menangis pelan saat dia menyiapkan gerakan fatal. Grandmaster, murid akan pergi dulu. Adik junior, lindungi tuan kita. Meng Yang Kuan melihat kehancuran sekte tersebut, lalu berteriak dan menyerang Ratu Surga. Mati. Meng Yang Kuan menggunakan kekuatan terakhirnya seperti bintang jatuh, terang namun pendek. Kakak senior, teriak Lin Fan dengan suara serak, pikirannya hampir hancur melihat kakak-kakak seniornya mengorbankan diri mereka satu demi satu. Mari kita bertarung. Murid-murid lainnya mengikuti arahan Meng Yang Kuan dan menyerang ke langit, menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melindungi sekte tersebut. Ratu Surga memandang semua murid itu dan mengangkat tangannya. Nyala api Phoenix keluar dari telapak tangannya, melintas dengan cepat di udara, diikuti dengan jeritan yang menyedihkan. Tuan Ratu Langit, tolong biarkan kakak senior Meng pergi. Saat itu, seorang wanita berlari ke lapangan. Mu Chenyu. Lin Fan memandangnya. Dia tidak mengira dia akan datang pada saat ini. Ah! Meng Yang Kuan berteriak setelah terlempar ke tanah. Tubuhnya ditutupi dengan api yang tidak bisa dipadamkan, menggerogoti tubuhnya dengan cepat. Tidak, Mu Chenyu melihat keadaannya dan berteriak. Tuan Ratu Surga, tolong biarkan dia pergi. Mu Chenyu berlutut di tanah dan memohon sambil menangis. Namun, Ratu Surga melayang di udara dan melihat ke tanah tanpa emosi. Sepertinya tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Adik perempuanmu, kenapa kamu kembali? Meng Yang Kuan, yang diselimuti api, berdiri dengan susah payah dan bertanya. Kakak senior, aku minta maaf. Mu Chenyu memandang pria yang terbakar itu dan menangis. Dia memegangi tubuh kakak senior Meng, mengabaikan api yang mulai membakarnya juga. Ratu Surga, tolong, biarkan dia pergi. Kenapa? Kenapa? Meng Yang Kuan sedang sekarat, tetapi pada titik ini, dia mulai memahami apa yang sedang terjadi. Lin Fan melihat semuanya sampai kakak senior Meng dan Mu Chenyu berubah menjadi abu. Ratu Surga bahkan tidak bergerak, sepertinya semua keberadaan mirip dengan semut di matanya. Jantung Lin Fan berhenti karena semua rasa sakit dan tekanan. Sekte itu telah hilang. Kakak senior Yin telah pergi. Kakak senior Ni sudah pergi. Lin Fan merasa seperti anak tersesat. Dia melihat sekte yang dulunya makmur, tapi sekarang telah berubah menjadi neraka. Grandmaster, Lin Fan berkata dengan mata berkaca-kaca, nyaris tidak mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya yang kering. Grandmaster Saint Devil memandangi satu-satunya muridnya yang tersisa. Dia mulai tertawa terbahak-bahak, menjadi gila karena kesedihan dan kemarahan. Lin Fan kehilangan akal saat dia meraung dalam pikirannya. Mengapa saya datang ke dunia ini, dan semua hal baik telah hilang? Dua kakak laki-laki penting telah tiada, kenapa? Saat itulah Lin Fan berteriak, suaranya dingin dan penuh amarah, 9 sekte, Kaisar Yan, Ratu Langit, kau menghancurkan teman-teman terpentingku. Semua orang melihat murid terakhir yang menjadi gila, dan tertawa. Bagi mereka, dia hanyalah orang bodoh yang akan mati. Bagaimana kamu hidup kembali? Ratu Surga memecah kesunyiannya dan bertanya pada Lin Fan. Dia sendiri telah melihatnya mati dan dikuburkan, tanpa jejak kehidupan sama sekali. Tapi Lin Fan tidak repot-repot menjawab pertanyaannya.
Dia menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar, dan mulai tertawa terbahak-bahak. Kamu membunuh kakak laki-laki kesayanganku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawaku. Pada saat ini, 9 Grandmaster merasakan ada yang tidak beres, karena kekuatan muridnya semakin meningkat. Kaisar Yan, yang sedang mengamati lapangan dan cahaya keemasan yang keluar dari muridnya, sangat terkejut. Itulah keterampilan bela diriku, hegemoni Raja Naga. Ketika bayangan naga emas muncul di belakang Lin Fan, ekspresi wajah Kaisar Yan menjadi lebih buruk. Jadi dia laki-laki saat itu. Tuan Besar, mohon akui pertarungan terakhir murid Lin Fan. Saya akan berjuang sampai nafas terakhir saya. Saya tidak akan mempermalukan sekte ini. Lin Fan berteriak dengan suara serak. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menembus awan. Di antara lampu-lampu itu, Lin Fan seperti dewa yang turun dari surga. Hegemoni Raja Naga, Grandmaster Saint Devil memandang murid terakhir dari Saint Devil Sect. Tiba-tiba, level kekuatan Lin Fan mulai meningkat. Hegemoni Raja Naga tingkat kedua, meningkatkan 20% tingkat kekuatan. Tapi itu tidak cukup. Lin Fan siap mati, dan kehilangan semua harapan untuk hidup setelah ini. Tapi apapun yang terjadi, dia harus memastikan dia membalas dendam. Apa yang terjadi pada muridnya? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? 9 Grandmaster menganggapnya sulit dipercaya. Para murid dari 9 sekte bingung. Orang itu seperti semut bagi mereka beberapa saat yang lalu. Namun kini, dia justru menjadi ancaman besar. Mata Lin Fan memerah saat dia menatap 9 sekte dan meludah dengan berbisa. Aku akan mengorbankan hidupku untuk membunuhmu. Babak 85, menggunakan judul, Letusan Terakhir. Kebencian Lin Fan telah melampaui batas. Jika dia bisa, dia akan langsung membunuh semua orang di sini, sekarang juga. Namun, membunuh semua orang terlalu berat bagi Lin Fan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Hampir mustahil. Lemah. Terlalu lemah. Lin Fan untuk pertama kalinya menyadari betapa lemahnya dia dalam menghadapi kekuatan absolut. Sekte Iblis Suci telah bertahan selama ribuan tahun. Kekuatannya melampaui banyak sekte lainnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat seseorang saat menghadapi sekelompok serigala. Ketika 9 sekte bersatu, Sekte Iblis Suci seperti selembar kertas, yang langsung hancur. Mantra yang digunakan untuk melindungi sekte tersebut tidak berguna, karena telah disabotase oleh seseorang dari dalam. Hal ini membuat Lin Fan menyadari bahwa mata-mata telah ditanam sebelumnya. Mu Chenyu itu, yang disebut Ratu Surga. Ratu Surga adalah adik perempuan yang Lin Fan bantu sebelumnya di ruang makan. Tapi dia tidak memberikan perhatian yang cukup padanya pada saat itu untuk menyadari ada yang tidak beres. Ini hegemoni Raja Nagamu. Tapi, kekuatan ini jauh lebih kuat. Apa yang terjadi? 9 Grandmaster memandang Kaisar Yan. Tampaknya mereka bertanya bagaimana pria itu mengetahui keterampilan bela diri intinya, jelas-jelas mencurigai adanya kecurangan. Kaisar Yan sangat marah sekarang. Dia mulai menyadari bahwa bocah nakal inilah yang membuat dia dan ratunya menderita hari itu. Lin Fan tertawa tanpa emosi. Kulit pucatnya memerah, dan darah mulai keluar. Sepertinya dia akan tertutup kabut darah dalam waktu singkat. Setelah menerima serangan mematikan dari Ratu Surga, Grandmaster Saint Devil mengangkat kepalanya dan melihat murid terakhirnya yang tersisa. Bahkan dengan pengalamannya, situasi saat ini tampak sulit dipercaya dan di luar pemahamannya. Apa yang terjadi padanya? Kekuatannya jauh melampaui tingkat peri surgawi, dan kekuatannya meningkat seolah tak terbatas. Hari ini, aku akan mati di sekte ini, aku tidak menyesali apapun. Wajah Lin Fan tampak mengerikan, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Suara retakan ringan terdengar, saat lengannya yang panjang dan pucat semakin membesar seperti balon. Tendon dan pembuluh darah yang menutupi lengannya seperti naga yang melingkari lengannya, saat api hitam mulai keluar dari lengannya. Dia tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Ding, gunakan darah badak surga api, mode mengamuk aktif. Dapatkan api surga api badak, api neraka hitam. Saat ini, Lin Fan mulai kehilangan kesadaran. Kegelapan telah mengaburkan pikirannya. Tidak cukup, teriak Lin Fan sekuat tenaga, saat tubuhnya terus membesar. Pakaiannya robek sementara api hitam menutupi tubuhnya,
membuatnya tampak seperti naga yang terbuat dari api. Digunakan, tetes terakhir darah Flame Heaven Rhino. Ding, kedua kalinya menggunakan darah Flame Heaven Rhino, mode mengamuk aktif, efek samping tidak diketahui. Lin Fan membunuh badak surga api dan mendapatkan darah ini. Dia tidak bermaksud menggunakannya karena efek sampingnya yang tidak diketahui. Tapi sekarang, dia memutuskan untuk berhenti menahan diri. Entah kamu mati atau aku mati. Itu adalah darah Flame Heaven Rhino. Tidak bisa dikonsumsi, apa dia gila? 9 Grandmaster melihat ini dan terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Darah monster jarang terjadi. Namun, itu seperti racun bagi para pejuang. Bahkan para Grandmaster pun tidak berani menggunakannya, karena ada konten warisan monster di dalam darahnya. Meskipun itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang untuk waktu yang singkat, ada kekerasan, kekejaman, kegelapan dan haus darah, emosi negatif yang tak ada habisnya di dalamnya. Bahkan bisa masuk ke dalam darahnya sendiri, dan mengubah manusia menjadi monster. Dahulu, seorang petarung mengonsumsi darah monster yang tidak diproses. Meskipun kekuatannya meningkat secara dramatis, dia tidak dapat menahan kekuatan brutal yang ada di dalamnya pada akhirnya dan meninggal dunia. Sekarang, orang ini berani mengkonsumsi darah Flame Heaven Rhino. Badak adalah salah satu monster paling brutal dalam daftar, dan tidak ada orang yang mampu menanggung efek samping dari darahnya. Di sisi lain, wajah Lin Fan tampak menakutkan saat ini. Kekuatannya di luar kendali, menderu seperti banjir di dalam tubuhnya. Ratu Surga menatap Lin Fan, yang tampak seperti iblis, dan mengerutkan kening, dia bisa menahan darah badak langit api. Apakah ini yang dilakukan oleh pil Maha Kuasa? Apakah mengkonsumsi pil yang Maha Kuasa mempunyai efek lain? Ratu Surga sekarang bingung. Ketika dia memberi Lin Fan pil yang Maha Kuasa secara diam-diam, itu hanyalah pil percobaan. Cara penggunaan pilnya sudah tertulis, namun ia memilih mengkonsumsinya secara langsung. Ratu Surga pada saat itu menganggap hal itu sangat disayangkan. Namun, apa yang terjadi saat ini sungguh mengejutkan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. 9 Grandmaster melihat apa yang terjadi dengan kaget. Meski gugup, mereka tidak takut. Berdasarkan situasi saat ini, dia masih lemah dan mudah dijatuhkan. Tingkat surgawi yang lebih tinggi tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang mengkonsumsi darah monster. Tingkat 1 surgawi yang lebih rendah. Mengandalkan dorongan dari hegemoni Raja Naga dan 2 tetes darah badak langit api, mode mengamuk Lin Fan telah mencapai tingkat surgawi yang lebih rendah. Haha, Guru Besar Santo Iblis, lihatlah murid terakhirmu. Dia akan menjadi setengah manusia dan setengah monster. Dia pada akhirnya akan mati juga, meskipun lebih menyedihkan lagi. Apakah kamu ingin menikmati akhir dari murid terakhir, atau kamu ingin kami segera mengakhiri hidupnya? Level 1 tingkat surgawi yang lebih rendah, bagus, sangat bagus. Tapi ini belum cukup. Raja Jubah Hitam tertawa dengan kejam. Bahkan jika Lin Fan menggunakan nyawanya, seekor semut tetaplah seekor semut. Prajurit tingkat surgawi yang lebih rendah masih bisa dikalahkan dengan mudah. Kekuatan Lin Fan membuat takut para murid dari 9 sekte. Kekuatan kekerasan dan berdarah ini sulit untuk ditanggung. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia. Para Grandmaster ada di sini, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, lengan Lin Fan telah hilang. Mereka tampak seperti cakar iblis. Sisik menutupi lengannya, dan api neraka yang gelap tampak menderu di ujung jarinya. Tidak cukup, tidak cukup, aku ingin menjadi lebih kuat. Lin Fan berteriak dengan suara serak. Dia sepertinya sudah gila dan menggunakan segalanya. Dia mengangkat kepalanya, matanya gelap sekali. Siapapun yang menatap matanya bisa merasakan tersedot ke dalam kegelapan tak berujung. Nasib tidak berpihak padaku. Aku mengecewakanmu. Begitu banyak murid hebat yang mati di tanganku. Grandmaster Saint Iblis hanya bisa menangis sambil berbaring miring, tidak bisa melakukan apapun selain menonton. Bahkan jika muridnya menjadi sedikit kuat, itu tidak ada gunanya. 9 Grandmaster dan Ratu Surga ada di sini dan tidak ada harapan. Lin Fan merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, dan menatap orang-orang di udara sekali, sebelum berbicara ringan dalam pikirannya. Gunakan judul. Ding. Konfirmasikan penggunaan judul sekali pakai, berjuang apapun yang terjadi. Level meningkat drastis, naik 1 level,
durasi waktu 30 menit. Saat orang-orang dari 9 sekte memperlakukan Lin Fan sebagai semut, langit berubah warna. Awan menutupi langit, dan badai petir mulai mendekat. Dunia telah berubah, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Dengan Lin Fan sebagai pusatnya, badai gelap menyelimuti dirinya. Di dalamnya, petir dan guntur yang tak ada habisnya bisa dirasakan. Murid dari 9 sekte melihat badai dan merasakan tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Apa yang terjadi? 9 Grandmaster juga terkejut dan ketakutan kali ini. Ini sebenarnya terasa seperti bahaya. Babak 86, kematian tidak menakutkan, akhir babak 1. Aku akan membuatmu mati bersama sekteku. Sebuah suara yang dipenuhi kebencian dan kemarahan yang tidak dapat didamaikan keluar dari badai. Semuanya hati-hati, ini aneh, 9 Grandmaster mengerutkan kening secara bersamaan. Kekuatan ini bahkan terlalu besar bagi mereka, dan mereka harus berhati-hati. Apa yang digunakan murid terakhir ini untuk mendapatkan kekuatan sebesar ini? Lin Fan berdiri di tengah badai, melihat ke-9 sekte dan mulai tertawa. Kekuatan brutal itu sepertinya telah menghabiskan kesadarannya. Namun, keinginan terakhir tetap ada dalam pikirannya. Bunuh semua orang, biarkan mereka membayar. Hong! Cahaya gelap terbang ke langit. Pada saat ini, Lin Fan akhirnya muncul dari badai. Murid 9 sekte memandangnya dan hampir kehilangan akal karena ketakutan. Apakah ini manusia atau setan? Tubuh tinggi dan merah, dengan api hitam menutupi seluruhnya. Mata hitam mencerminkan kekuatan yang menakutkan dan mengamuk. Matanya juga dikelilingi api gelap, dan cakar tajamnya terasa seram dan dingin. Menakutkan, terlalu menakutkan. Grandmaster Saint Iblis memandang murid ini dan tertegun. Apa yang sudah terjadi? Kekuatan. Ini adalah kekuatan tingkat surgawi yang lebih besar. Apa metode ini? Dia bisa meningkatkan dirinya ke tingkat surgawi yang lebih tinggi. Kekuatannya bahkan lebih jahat daripada iblis, bahkan lebih ganas daripada monster. Lin Fan bergerak, matanya tanpa satu emosi pun saat mereka melihat ke arah murid dari 9 sekte. Mereka akhirnya berhenti di salah satu murid dan menolak untuk menjauh. Kakak senior Ni, aku akan membalaskan dendamu. Suara Lin Fan terdengar jahat, seolah-olah dia adalah iblis kuno. Sementara 9 Grandmaster dan Ratu Surga menatap Lin Fan tanpa berkedip, mereka menyadari bahwa dia sebenarnya telah menghilang tanpa mereka sadari. Beraninya kamu. Pada saat ini, Raja Jubah Hitam menyadari sesuatu. Dia melihat Lin Fan menyerang 9 murid sekte. Kamu, wajah murid peri surgawi tingkat 8 itu menjadi pucat ketika dia melihat iblis ini muncul tepat di depannya. Dia mencoba melawan, menggunakan serangan terkuatnya untuk memukul Lin Fan. Pon, murid itu senang mengetahui bahwa dia mencapai target. Tapi tiba-tiba, dia mulai berteriak. Tangan saya, sepotong api neraka yang gelap masuk ke tangannya. Dia mencoba memadamkannya, tapi dia tidak mampu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lin Fan meraih murid itu dengan tangan iblis raksasanya. Berhenti. Raja Jubah Hitam melihat ini dan berteriak dengan tergesa-gesa sambil bergegas menuju mereka. Ini adalah murid peri surgawi tingkat 8, dia tidak bisa mati semudah itu. Lin Fan tersenyum kejam. Dalam sekejap, dia mencabik-cabik murid itu dengan kedua tangannya yang kosong. Darah beterbangan kemana-mana, membuat suasana terasa berdarah di seluruh indera. Haha, mata Lin Fan berbinar, dan dia mulai menyerang murid lainnya. Bunuh saudara-saudaraku. Aku akan membunuh kalian semua. Lin Fan menyerang murid-murid yang terlalu takut untuk bergerak. Kesadarannya yang terbatas mendesaknya untuk membunuh mereka semua untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Bajingan. Raja Jubah Hitam tahu dia harus segera bertindak. Namun, setiap kali dia berakting, Lin Fan akan menghilang. Di sana, Raja Jubah Hitam adalah master tingkat surgawi yang lebih tinggi. Dia bisa merasakan Lin Fan dengan mudah, tapi dia masih tidak bisa mengikuti, apalagi mencegatnya. Sementara itu, teriakan terdengar di mana-mana. Lin Fan menggunakan cara yang sangat brutal dan berdarah untuk membunuh murid masing-masing sekte. Tubuh mereka telah hilang. Sepasang tangan iblis itu mencabik-cabik setiap murid musuh. Api neraka yang gelap kemudian menyiksa mereka sampai mereka kehilangan nafas terakhir. Membunuh. Lin Fan hanya tahu cara membunuh saat ini,
matanya dipenuhi haus darah. Bajingan, hentikan. Raja Jubah Hitam melihat apa yang terjadi dan berteriak. Apa yang kamu lihat? Hentikan dia atau semua murid kita akan mati. Para Grandmaster lainnya tersadar dan segera bertindak. Jika mereka membiarkan orang itu terus membunuh, semua orang akan benar-benar mati. Bagus, bagus, pembunuhan bagus. Grandmaster Saint Devil tertawa sambil berbaring di tanah. Air matanya mengalir keluar dari matanya seperti darah murid musuh, segera berubah menjadi merah. Tuan Besar Santo Iblis, biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu. Para Grandmaster berteriak untuk mengubah momentum pertarungan. Biarkan dia tetap hidup, kita perlu tahu di mana darah dewa itu berada. 9 Grandmaster bertindak bersama, mencoba membunuh murid terakhir. Lin Fan tertawa selama ini, mengabaikan intersepsi 9 Grandmaster sepenuhnya. Dia pergi hanya untuk murid-murid itu. Aku ingin melihat apakah hatimu hitam atau tidak. Lin Fan berteriak, saat cakarnya menembus dada seorang murid dan mengeluarkan jantungnya. Tuan Besar, tolong. Dia adalah iblis. Sekarang, murid dari 9 sekte berteriak minta tolong. Iblis membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya, dan murid-murid ini, yang semuanya adalah pejuang peri surgawi yang perkasa, menangis seperti bayi di hadapan monster. Langit menghujani darah. Pintu masuk sekte tersebut berlumuran darah akibat pembantaian yang terjadi sebelumnya, begitu pula dengan apa yang terjadi saat ini. Lin Fan perlu menggunakan darah bajingan itu untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Mati. Raja Jubah Hitam akhirnya menemukan peluang dan menyerang punggung Lin Fan dengan pukulan yang kuat. Pada saat ini, 9 Grandmaster menghalangi jalannya dan menggunakan serangan terkuat mereka untuk menghentikannya. Lin Fan berteriak dengan amarah yang gila-gilaan dengan suara yang tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan manusia, saat api neraka yang gelap muncul di sekelilingnya. Aku akan membunuh kalian semua. Lin Fan menyerang wanita tua Laut Biru, yang salah satu lengannya telah dipotong oleh Grandmaster Saint Devil sebelumnya. Wanita tua itu kehilangan lengannya, dan akibatnya menjadi lebih lemah. Tapi tetap saja, dia tersenyum ketika melihat Lin Fan menyerangnya. Kamu benar-benar mempunyai keinginan mati. Tongkat kepala Phoenix-nya menunjuk ke arah Lin Fan dengan lampu hijau menyala di atasnya, yang tiba-tiba meledak dengan suara dan kekuatan yang dahsyat. Lin Fan tidak mengelak sama sekali, membiarkan lampu hijau melewati tubuhnya. Dia telah kehilangan semua pemikiran untuk mempertahankan diri sekarang, dan satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membunuh semua musuhnya dan menggunakan darah mereka untuk memuaskan saudara-saudaranya yang jatuh. Aku ingin kamu mati. Lin Fan berteriak, mulutnya penuh darah. Dia tahu bahwa meskipun kekuatannya meningkat, dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup di bawah serangan 9 Grandmaster. Lin Fan hanya ingin setidaknya membawa satu. Pada saat ini, Grandmaster lainnya sudah mendekat dan menyerang bersama. Lin Fan meludahkan darah dari mulutnya dengan keras, tapi dia tidak mau berhenti. Nyonya Laut Biru, mati saja. Lin Fan menggunakan cakarnya dan meninju dada wanita tua itu. Api neraka gelap yang keluar dari tubuhnya seperti ular api, ingin memakan wanita tua itu hidup-hidup. Wajahnya menjadi pucat dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Mengiris. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar dengan tajam, saat Kaisar Yan mengayunkan pedangnya dari samping dan memotong lengan yang digunakan Lin Fan untuk menyerang wanita tua itu. Kaisar Yan. Lin Fan melihat wanita tua itu menarik lengannya, dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menatap Kaisar dengan mata penuh kebencian. Bunuh dia. Tunggu. Ratu Surga angkat bicara pada saat ini. Lin Fan berdiri di sana dengan lemah, api gelap menjadi semakin kecil, sepertinya mati setiap saat. Darah membasahi tubuhnya, tubuh yang penuh lubang. Haha, Lin Fan tertawa getir. Tidak ada harapan sekarang, tapi dia tetap tidak menyerah. Dia hanya merasa menyesal, kenapa aku tidak bisa menjadi lebih kuat sedikit saja. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi pada Anda saat Anda mengonsumsi pil yang maha kuasa? Ratu Surga bertanya pada Lin Fan sambil menatapnya. Kau memberikan itu padaku. Lin Fan bertanya pada Ratu Surga yang cantik dengan tenang. Ya, itu adalah hadiah kecil untukmu sebagai ucapan terima kasih karena telah membantuku. Jika kamu tidak ingin mati, maka kamu akan memberitahuku.
Hehe, Lin Fan tersenyum dan melihat ke langit. Kematian tidak menakutkan. Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu. Ratu Surga, kamu ingin menyelamatkannya. Orang-orang dari 9 sekte terkejut. Meskipun orang ini mengonsumsi darah Flame Heaven Rhino, Heaven Queen mungkin bisa menggunakan keahliannya yang luar biasa untuk membuatnya tetap hidup. Jika dia masih hidup, konsekuensinya akan sangat buruk bagi mereka. Ratu Surga merasa tidak senang dan menatap ke arah 9 Grandmaster dengan teguran diam-diam. 9 tuan tidak berani bertindak, jadi Ratu Langit memandang Lin Fan dan berkata, baik. Lin Fan menggerakkan tubuhnya perlahan, setiap langkah meninggalkan bekas darah. Punggungnya dihantam oleh 8 Grandmaster dan hancur total. Bahkan tubuh undead tidak bisa menahan siksaan seperti itu. Lin Fan bergerak ke depan Ratu Surga perlahan, menatap mata Ratu yang jernih dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu sendiri. Bagus. Ratu Surga tidak menolak, matanya berkedip dengan motif yang tidak jelas. Lin Fan membungkukkan badannya dan mendekat ke telinganya, sebenarnya. Kakak senior Meng, aku akan membalaskan dendamu. Lin Fan tiba-tiba menggigit leher Ratu Surga. Gigi iblis itu masuk ke leher ramping Ratu Langit, siap menggigit sepotong besar daging. Peng! Ratu Surga terkejut dan meninju Lin Fan dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Leher putihnya memiliki bekas gigitan merah yang terlihat jelas, dan darah mengalir deras keluar darinya. Beraninya kamu. Wajah Ratu Langit seperti es karena marah. 9 Grandmaster sangat ketakutan hingga detak jantung mereka sepertinya siap berhenti kapan saja. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan lebih banyak darah dari mulutnya dalam prosesnya. Tapi tetap saja, dia tidak bisa berhenti tertawa seperti orang gila. Tuan Besar, saya telah mencoba yang terbaik. Saya tidak membuat malu sekte ini. Lin Fan memandang Grandmaster, kekuatannya semakin lemah. Durasi waktu perebutan gelar dan pertumpahan darah hampir berakhir. Tubuhnya menyusut, dan mulai kembali ke keadaan normal. Yah, baiklah. Grandmaster Saint Iblis tertawa terbahak-bahak. Ratu Surga, Raja Jubah Hitam, Kaisar Yan, Nyonya Tua Laut Biru, kalian semua dari 9 sekte, kalian semua akan menyesali ini. Dia berteriak dengan marah, dan tiba-tiba, kekuatannya meningkat pesat, sebagai suatu perasaan kematian mulai keluar dari tubuhnya. Sial, orang tua itu akan meledakkan dirinya sendiri. 9 Grandmaster menjadi gugup. Hasil dari ledakan diri seorang petarung tingkat langit yang lebih besar sangatlah kuat. Saat ini, lampu hitam membutakan mata semua orang. Namun di sisi lain, Lin Fan melihat sebuah token terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, setetes darah emas keluar dari dahi sang Grandmaster. Grandmaster Saint Iblis menaruh darah dewa ke kepala Lin Fan sambil berkata, kembali, ke tujuan akhir. Beritahu sekte aslinya, maafkan aku. Perasaan darah dewa. Pada saat itu, Ratu Surga dan 9 Grandmaster mendeteksi perasaan darah dewa. Ini buruk. Kita ditipu. Pada saat yang sama, tubuh Grandmaster Saint Iblis yang mengembang dengan cepat mulai menyusut secara tiba-tiba seperti balon yang pecah. Semua kekuatan yang dia hasilkan diambil oleh token itu. Ketika cahaya itu akhirnya menghilang, Lin Fan tidak terlihat. Tubuh Grandmaster Saint Iblis hanya tersisa dalam bentuk kerangka, seluruh energinya diambil. Apa yang telah terjadi? 9 Grandmaster saling memandang dengan bingung. Ratu Surga melihat sekeliling tempat itu dan mengerutkan kening. Babak 87. Dua pilihan. Apa yang Tuan pikirkan? Menempatkanku di sini sebagai pembatasan tanpa alasan. Kapan ini akan berakhir? Seorang gadis berkulit putih dan berpenampilan cantik duduk di sebuah rumah yang terbuat dari batu, mengenakan pakaian berwarna hijau. Matanya yang jernih seperti dua batu rubi yang bersinar. Guru berkata, jika seorang pria muncul di tempat tidur, saya akan menghindari hukuman. Tapi itu pasti palsu. Bagaimana bisa seorang pria muncul entah dari mana? Menurut catatan sekte tersebut, belum ada seorang pun yang muncul di tempat tidur selama ribuan tahun. Mu Xiaoqiao memiliki guru yang penuh perhatian, tetapi guru ini agak ketat. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan dikirim ke ruang pembatasan. Rumah batu dulunya adalah tempat terlarang. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui,
tempat ini menjadi tempat pembatasan. Rumah itu besar, dan dibangun sedemikian rupa sehingga tidak ada angin yang masuk. Dinding batunya kokoh, dan tidak ada apapun selain tempat tidur yang terbuat dari batu di dalam rumah. Ketika Mu Xiaoqiao masih menggerutu dan memikirkan bagaimana cara menahan pembatasan tersebut, ruang di atas tempat tidur tiba-tiba bengkok. Seorang pria muncul dan berbaring di tempat tidur, entah dari mana. Mu Xiaoqiao berdiri kaget. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana seorang pria muncul di sini? Mu Xiaoqiao tidak melihat pria itu dengan jelas, jadi dia bergerak maju untuk memeriksanya. Tidak. Mata Mu Xiaoqiao terbuka lebar, dan dia dilanda kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara apa itu? Ketika Mu Xiaoqiao melihat pria di tempat tidur, dia mulai berteriak. Dia menutup mulutnya, tidak percaya apa yang terjadi. Banyak sekali darah. Begitu banyak luka. Bahunya telah ditembus oleh seseorang, dan seseorang bahkan dapat melihat tulangnya. Itu membuat Mu Xiaoqiao ketakutan. Apakah dia mati? Mu Xiaoqiao menatapnya dengan mata ketakutan. Ketika dia melihat apa yang ada di antara kaki pria itu, dia tiba-tiba merasa malu dan mulai berteriak lebih keras. Tuan, tolong. Mu Xiaoqiao berlari keluar pintu, tidak tahan lagi dengan situasi mengerikan ini. Rumah batu itu memiliki pintu yang tidak dikunci. Orang sebenarnya bisa pergi dengan bebas. Namun, para murid tersebut masih belum berani pergi hingga waktu pembatasan habis. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Lin Fan merasa kesadarannya hanyalah sebuah perahu di tengah lautan. Ia menghadapi badai besar dan nyaris tidak bisa melayang, terus-menerus berada di bawah ancaman dikonsumsi setiap saat. Kegelapan, tidak ada satupun cahaya. Apakah saya mati? Badai tampaknya semakin besar. Perahu itu tenggelam. Lin Fan memejamkan mata dan tenggelam ke laut. Dia tidak bisa merasakan apapun, kekuatan apapun. Tenggelam mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa baginya. Adik laki-laki Lin, kamu bisa melakukannya. Adik laki-laki Lin, lanjutkan dan hiduplah. Berenanglah, jangan tenggelam ke dasar. Saat ini, begitu banyak wajah familiar muncul di depan Lin Fan. Semua orang tersenyum. Saudara-saudara, Lin Fan nyaris tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tenggorokannya tercekat karena emosi. Lin Fan berteriak, menggunakan seluruh tekadnya untuk berenang. Namun, hal itu sangat sulit dilakukan. Airnya terasa seperti air raksa, namun desakan terus-menerus dari saudara-saudaranya sepertinya memberinya kekuatan untuk naik ke atas. Tuan besar, dia sudah bangun. Lin Fan merasa ada sedikit kebisingan di sekitarnya. Cahayanya membuatnya semakin sulit membuka matanya. Setelah berjuang beberapa saat, dia menjadi terbiasa dan akhirnya melihat orang-orang di depannya. Kakak senior, Grandmaster, Lin Fan melihat gambar buram dan mencoba berbicara. Namun, ketika dia melihat orang-orang itu dengan jelas, dia menundukkan kepalanya. Mereka bukanlah kakak laki-laki atau Grandmasternya. Kamu sudah bangun. Kalau begitu istirahatlah. Kamu pasti memikirkan banyak hal. Jangan khawatir, kamu aman sekarang, dan tidak ada yang akan menyakitimu. Kami akan keluar sekarang dan meninggalkanmu sendirian. Ya, Tuan Besar. Ketika orang-orang ini pergi, Lin Fan melihat lingkungan asingnya dan bertanya-tanya di mana dia berada. Sang Grandmaster akhirnya mengirimnya pergi, mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Tempat apa ini? Apakah sektenya benar-benar selesai? Saat ini, di Istana Utama. Grandmaster, ini adalah murid terakhir dari Master Darkrock. Saya pikir kita harus menerimanya. Seorang pria kuat dan tampan berdiri di istana dan berkata dengan nada tertekan. Seorang pria yang berdiri di tengah-tengah istana memegang tanda itu. Token itulah yang digunakan oleh Grandmaster Saint Devil untuk menggunakan seluruh energinya untuk mengirim Lin Fan ke sini. Itu mencatat akhir dari Sekte Iblis Suci, dan situasi tentang Lin Fan. Grandmaster Saint Devil meminta sekte tersebut untuk menerima Lin Fan, dan menjadikannya sebagai orang terakhir dari Saint Devil Sect. Aku sudah mengambil keputusan. Master Darkrock adalah master senior kita. Sekarang sektenya sudah hancur, kita harus menjaga murid terakhirnya. Nanti, kamu ajukan pertanyaan padanya.
Apakah dia ingin bergabung dengan kita? Atau dia mau untuk melanjutkan sektenya? Jika dia memilih yang kedua, maka kamu akan memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya di barat laut kepadanya. Grandmaster Sekte Kemuliaan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk Master Senior. Meskipun Master Darkrock telah membangun sebuah divisi di benua Changling selama ribuan tahun, sebagai Grandmaster dari Sekte Utama, dia tidak bisa mengabaikan hal ini. Tuan Besar, ini tidak baik. Muridnya telah kehilangan potensinya. Hidupnya telah berakhir. Orang lain mungkin tidak setuju jika Anda memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya itu kepadanya. Aku sudah mengambil keputusan. Jika ada pertengkaran, mereka harus datang dan menemuiku. Mulai sekarang, gunung yang tidak disebutkan namanya akan diberi nama Gunung Setan Suci. Itu akan menjadi sekte divisi dari Sekte Kemuliaan, muridnya adalah Grandmaster ke-6 dari Sekte Iblis Suci. Saudara juniorku, tolong bantu aku di masa depan. Tuan Besar Yan sudah jelas mengambil keputusan dan meninggalkan tempat itu. Kakak senior Wuya, mengapa Grandmaster melakukan ini? Dia tidak harus memberikan gunung itu kepada muridnya. Yan Zanwen sangat bingung. Wuya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, adik laki-laki Yan, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Master Batu Hitam menyelamatkan nyawa nenek moyang kakak laki-laki Yan. Kemudian, dia membantu nenek moyang Yan bergabung dengan Sekte Kemuliaan. Ini sangat membantu. Senior saudara Yan menghargai orang-orang yang membantunya. Memberi muridnya gunung yang tidak disebutkan namanya bukanlah apa-apa. Dia telah kehilangan potensinya, dan tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia akan meninggal dunia setelah berusia 100 tahun. Jadi mengapa harus menyimpannya dalam hati? Petik 2. Baiklah, jangan bicara lagi. Saya akan pergi memeriksanya. Saya tidak yakin kapan dia bisa melupakan keinginan untuk membalas dendam. Sayang sekali. Dia penuh potensi. Wuya menggelengkan kepalanya. Mereka telah mengetahui semua informasi dari token tersebut. Murid ini mengonsumsi darah monster dan meningkatkan kekuatannya dengan paksa. Konsekuensinya dia melukai dirinya sendiri dan akhirnya menjadi orang biasa. Untuk murid pemberani seperti ini, mereka mempercayai dan mengaguminya. Merupakan suatu kehormatan bagi sebuah sekte untuk memiliki murid seperti ini. Bab 88. Integrasi resmi. Lin Fan sedang duduk di tempat tidurnya. Kematian kakak-kakak seniornya membuatnya sangat sedih. Air matanya akan keluar dari matanya setiap kali dia memikirkannya, dan semua pemandangan yang dia lihat sebagai sektenya benar-benar musnah. Karena kamu masih hidup, kamu harus menghadapi masa depan. Tersesat dalam kesakitan hanyalah tindakan orang yang lemah. Sebuah suara terdengar ketika dua orang terlihat datang dari luar. Wuya dan Yan Zanwen memandang murid itu, lalu menghela nafas. Siapa kamu? Tempat apa ini? Aku. Lin Fan melihat orang-orang tak dikenal, mencari jawaban untuk memperjelas situasinya saat ini. Pelan-pelan, satu persatu. Ini adalah Sekte Kemuliaan. Itu juga merupakan markas besar dari Sekte Iblis Suci. Pemimpin Agung Iblis Suci menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan token tersebut untuk mengirimmu kembali, kata Wuya. Lin Fan kaget mendengar berita ini. Ini adalah markas besarnya, itulah yang selalu dibicarakan oleh Sang Grandmaster. Dia tidak pernah mengira Grandmaster akan mengorbankan dirinya untuk mengirimnya kembali. Apakah ini dunia Xuan Huang? Apakah saya masih bisa kembali? Lin Fan bertanya dengan kedipan kecil di matanya. Ini adalah dunia Xuan Huang. Tapi ini adalah benua Dongling. Ada lautan neraka antara benua Changling dan kita. Sangat sulit bagimu untuk kembali. Bahkan kita tidak bisa melakukan itu. Wuya menjawab dengan tenang. Lin Fan mendengarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Selama masih mungkin untuk kembali. Siapa kamu? Lin Fan memandang keduanya. Jika ini adalah markas besarnya, mereka akan dapat mengirimnya kembali. Saya adalah tetua senior dari Sekte Kemuliaan, Wuya. Penatua senior dari Sekte Kemuliaan, Yan Zanwen. Kamu ingin kami mengirimmu kembali. Tapi ini tidak mungkin, bahkan untuk Grandmaster kami. Wuya memahami pikiran Lin Fan dan bergegas menghentikannya untuk menyelidikinya lebih jauh. Mengapa? Tetapi pada titik ini, tidak mungkin Lin Fan menyerah begitu saja. Dahulu kala,
Legenda mengatakan bahwa makhluk terhebat ingin menghentikan perang saudara di dunia Xuan Huang. Oleh karena itu, dia membelah dunia menjadi dua. Kecuali Anda dapat menemukan tanda yang tersisa dari makhluk terhebat, Anda tidak punya cara untuk pergi kembali. Tentu saja, 2 token telah digunakan. Kami tidak yakin apakah masih ada lagi. Wuya berkata dengan sedikit rasa kagum yang tersembunyi di suaranya. Kamu bisa tinggal di sekte ini. Grandmaster memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah kembali ke sekte kemuliaan dan menjadi murid. Yang lainnya adalah memberimu gunung yang tidak disebutkan namanya, dan kamu akan menjadi Grandmaster ke-6 dari Sekte Iblis Suci, untuk melanjutkan warisannya. Lin Fan memandang ke arah tetua senior Wuya dan berkata tanpa ragu, saya akan mewariskan warisan Sekte Iblis Suci. Apa kamu yakin? Wuya mencoba memastikan pilihannya. Saya yakin. Guru besar mengorbankan nyawanya untuk mengirim saya ke sini. Saya tidak bisa melupakan balas dendamnya. Saya akan menemukan tanda untuk kembali ke benua Changling untuk membalaskan dendam sekte saya. Lin Fan menjawab dengan tegas, suaranya bergetar karena emosi yang belum terselesaikan. Dia tidak bisa melupakan pertikaian darah yang sekarang terjadi antara dia dan 9 sekte. Baiklah, kalau kamu sudah sembuh, aku akan membawamu ke gunung yang tidak disebutkan namanya. Tentu saja kamu harus bersiap-siap, tidak ada apa-apa di gunung itu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Wuya berkata sambil mengangguk. Terima kasih, tetua senior. Lin Fes membungkuk dengan anggun. Kedua orang itu berbicara sebentar dengan Lin Fan lalu meninggalkan ruangan. Kakak senior, mengapa kamu memberitahunya tentang token itu? Membiarkannya bermimpi suatu hari nanti. Kata tetua senior yang tidak setuju. Adik laki-laki, dengan harapan, mungkin ada keajaiban. Wuya tersenyum dan meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Fan pulih dengan cepat. Tubuhnya sakit sekali kali ini, lebih parah dari sebelumnya. Lin Fan sebagian besar tertidur untuk memulihkan diri. Namun hari ini, dia akhirnya merasa tubuhnya baik-baik saja sekarang. Lin Fan mencoba membuka panelnya untuk memeriksa statusnya. Namun, saat dia mengeluarkan panelnya, dia terkejut. Tidak ada jawaban, sekeras apapun dia berusaha. Mustahil. Sekarang, wajah Lin Fan menjadi pucat. Satu-satunya cara untuk membalas dendam adalah sistemnya, tapi sekarang sudah hilang. Ding, sistem terkuat menyatu secara resmi. Lin Fan sangat senang hingga dia hampir menangis saat mendengar suara sistem. Tapi saat dia mencoba mengatakan sesuatu, dia mengalami koma yang parah. Dia tidak menyadari sudah berapa lama berlalu, tetapi ketika dia membuka matanya, di luar sudah fajar. Lin Fan segera memeriksa statusnya. Apa perpaduan resmi ini? Apa yang terjadi dengan sistem? Lin Fan membuka panel dan memeriksanya dengan cermat. Nama, Lin Fan. Tingkat kekuatan, tingkat 1 pasca surgawi. Tubuh, perisurgawi tingkat 1. Potensi, tidak terbatas. Garis keturunan, tidak ada. Keahlian, yin yang, dorongan, sembunyi-sembunyi. Keuntungan, membuat senjata, mengajar siswa. Ransel, 95 bata merah besar, peta 7 harta suci. Semua panel sebelumnya telah hilang, dan sebagai gantinya adalah panel baru. Lin Fan bisa merasakan semua keterampilan bela dirinya masih ada dalam pikirannya. Dia bahkan merasa bisa bergerak sesuai keinginannya. Sepertinya semua keterampilan itu telah menjadi bagian dari dirinya, merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Panel di masa lalu tampak canggih, tetapi dia menyadari bahwa panel ini jauh lebih baik. Masih ada beberapa pilihan lagi. Lin Fan tidak tahu untuk apa itu, terutama tingkat kekuatannya. Bagaimana mungkin dia hanya berada di tingkat pasca celestial? Dia akan mencapai tingkat perisurgawi. Tapi Lin Fan tidak merasakan bahwa dia menjadi lebih lemah. Apa yang sebenarnya berubah? Dia perlu belajar sedikit, karena hanya menebak-nebak saja tidak akan membantu. Dia tidak keluar dari pintunya selama berhari-hari. Dia ingin memeriksanya dan menemukan senior Wuya. Dia perlu melihat gunung yang tidak disebutkan namanya. Lin Fan membuka pintu, merasa sangat hangat saat sinar matahari menyinari dirinya. Dia melihat jauh ke kejauhan. Ada begitu banyak bangunan dan orang di mana-mana. Ini adalah sekte kemuliaan,
jauh lebih kuat dan lebih makmur daripada Sekte Setan Suci. Dalam perjalanan, Lin Fan melihat banyak murid dari Sekte Kemuliaan, dan banyak hal baru. Ukuran Sekte Kemuliaan berada di luar imajinasi Lin Fan. Setelah mengunjungi beberapa tempat, Lin Fan akhirnya bertemu dengan tetua senior Wuya di tengah jalan. Sepertinya kamu sudah pulih. Biarkan aku membawamu ke gunung yang tidak disebutkan namanya. Penatua senior Wuya tahu Lin Fan telah keluar dari kamarnya, jadi dia datang menjemputnya. Apa yang mereka capai adalah gunung yang kosong. Itu berada di barat laut Sekte Kemuliaan, dan milik bagian belakang sekte tersebut. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang lewat, dan itu adalah gunung yang telah dilupakan oleh para murid. Terima kasih, Penatua Senior. Lin Fan memandang Wuya sambil membungkuk, dan melihat tingkat kekuatannya. Tingkat puncak langit besar. Meskipun tidak ada perubahan level, Lin Fan tahu bahwa tetua senior Wuya ini jauh lebih kuat daripada Grandmaster Saint Devil. Ketika Lin Fan mengikutinya hingga akhirnya mencapai gunung yang tidak disebutkan namanya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kosong, tenang, tidak beradab. Ini akan menjadi tempat baru bagi Saint Devil Sect. Inilah yang perlu kamu ketahui, lihatlah. Hanya ini yang bisa kami lakukan untukmu. Kamu memilih jalan ini, jadi jangan mengeluh. Kamu memiliki hak istimewa yang sama dengan murid-murid Sekte Kemuliaan lainnya. Seberapa jauh kamu bisa melangkah semua tergantung padamu. Penatua senior Wuya mengingatkan Lin Fan. Terima kasih banyak kepada Sekte Kemuliaan. Lin Fan membungkuk hormat. Penatua senior Wuya mengangguk dan pergi. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Lin Fan perlu mengandalkan dirinya sendiri sekarang untuk berkembang. Babak 89, menebus diri sendiri, murahnya tidak berubah. Di gunung sepi yang tidak disebutkan namanya, Lin Fan menghela nafas sambil duduk di atas batu. Kemudian, dia mulai menatap ke kejauhan, memikirkan tentang kehidupan dan makna dunia. Hembusan angin bertiup, menerbangkan beberapa dedaunan, menekankan kehancuran yang tampaknya ada di sana. Tempat ini tampak sepi, dibandingkan dengan sekte makmur tidak jauh dari sana. Dia sendirian, dan tidak ada orang yang bisa diandalkan di tempat asing ini. Apa yang harus dia lakukan? Lin Fan merindukan kehidupan sebelumnya, tapi sekarang sudah hilang. Di tengah pemikiran ini, tubuh Lin Fan menyatu dengan lingkungan, dan perasaan tertekan menyebar kemana-mana. Suatu hari berlalu. 2 hari berlalu. Lin Fan duduk di atas batu tanpa bergerak, seperti batu. Grandmaster Sekte Kemuliaan memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya kepada murid baru. Berita itu didengar oleh banyak orang. Berita itu langsung menarik perhatian besar. Beritanya sungguh sulit dipercaya, mereka tidak percaya Sang Grandmaster akan memberikan gunung itu kepada orang lain begitu saja. Beberapa tetua tidak setuju, tapi tidak ada gunanya. Itu adalah perintah langsung dari Grandmaster. Bisakah mereka mengatakan tidak? Murid-murid lain sangat tertarik pada pria yang akhirnya mendapatkan gunung yang tidak disebutkan namanya dari Sang Grandmaster. Oleh karena itu, mereka datang untuk melihat orang seperti apa yang dapat membangun divisi di gunung yang tidak disebutkan namanya itu. Sesampainya di sana, mereka melihat ke tempat sepi itu dan menggelengkan kepala. Tua dan tidak beradab, rumput liar tumbuh di mana-mana, pepohonan tumbuh tidak teratur, terlalu sulit untuk membangun perpecahan di sini. Kemudian, mereka melihat pria di atas batu tersebut, yang memicu rasa penasaran mereka. Beberapa murid memeriksanya dan pergi. Hari kedua, lebih banyak murid datang, dan orang itu masih di sana. Hari ketiga, gelombang murid lain datang, dan dia ada di sana. Setelah beberapa hari, sebuah rumor mulai beredar di dalam Sekte Kemuliaan. Orang yang menerima gunung yang tidak disebutkan namanya itu adalah orang bodoh, yang terus duduk di atas batu tanpa bergerak. Penatua senior Wuya dan Yan sama-sama memperhatikan Lin Fan. Mereka tahu Lin Fan sedang menjadi penengah. Penghancuran sekte ini adalah urusan yang tak tertahankan bagi siapapun. Beberapa akan menjadi gila, beberapa akan mati rasa, beberapa akan tersesat dalam balas dendam, dan beberapa orang langka akan keluar dari mimpi buruk dan pulih. Mereka hanya tidak tahu Lin Fan akan masuk dalam kategori mana. 10 hari kemudian, tawa menyebar ke seluruh gunung yang tidak disebutkan namanya. Saya harus bangun, bekerja keras,
dan membalas dendam setelah saya menjadi lebih kuat. Lin Fan terbangun dengan perasaan pikirannya seolah-olah sedang dibelai oleh angin segar. Apa yang bisa dia lakukan dengan khawatir setiap hari? Apa yang hilang tidak dapat diperoleh kembali. Kekuatannya tidak dapat meningkat tanpa usaha apapun. Memulihkan dirinya sendiri dan terus bekerja keras adalah hal yang perlu dia lakukan. Ketika tingkat kekuatannya melampaui musuh-musuhnya, inilah saatnya untuk membalas dendam. Di sekte kemuliaan yang jauh dari Lin Fan, seorang pria berdiri di sana, sepertinya dapat melihat gunung yang tidak disebutkan namanya seolah-olah gunung itu berada tepat di depan saya. Dia tersenyum lembut, matanya penuh perhatian dan penghargaan. Senang rasanya bangun. Lin Fan berpikir sejenak tentang situasinya saat ini. Sejujurnya, dia miskin dan tidak punya apa-apa. Tidak ada orang yang bisa dimanfaatkan, lebih miskin dari seorang tunawisma. Untuk melanjutkan sekte iblis suci, dia tidak bisa hanya memikirkannya. Sebagai seorang Grandmaster sebuah sekte, dia perlu memiliki rumah terlebih dahulu, kemudian beberapa pelayan dan murid. Pada dasarnya dia kekurangan segalanya. Lin Fan menghela nafas. Sungguh merepotkan untuk memulai dari bawah. Hal baiknya adalah dia berada di sekte kemuliaan. Jika dia menggunakan otaknya, masalah seperti ini bisa diselesaikan. Lin Fan memeriksa barang yang diberikan oleh tetua senior Wuya padanya. Sebuah buku tua. Lin Fan memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa ada catatan rahasia tentang benua Dongling. Lokasi divisi sekte di benua Dongling, divisi di tempat rahasia, divisi di area terlarang, dan semua hal lain yang perlu diingat semuanya ada di dalam buku. Gaya latihan di benua Dongling tidak jauh berbeda dengan di benua Changling. Namun, tidak serumit yang ada di benua Changling. Di sini, mereka membagi level menjadi 4 bagian, awal, sedang, tinggi, dan akhir, bukan angka. Lin Fan menutup bukunya, akhirnya memperoleh pengetahuan tentang benua ini. Benua ini tidak lebih buruk dari benua Changling, dan bahkan lebih maju. Selain itu, benua ini jauh lebih besar dari benua Changling. Ada juga banyak kekuatan di tempat ini, jauh lebih rumit dari yang bisa dibayangkan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Fan menyimpan buku itu, tidak peduli dengan apa yang dikatakan buku itu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memulihkan, dan melanjutkan warisan sekte setan suci. Meski hanya dia yang tersisa, dia membawa harapan besar dari Grandmaster dan kakak-kakak seniornya. Dia tidak bisa mengecewakan mereka. Lin Fan mengamati gunung yang tidak disebutkan namanya dan memeriksa medannya. Ia akhirnya memutuskan untuk membangun rumah di atas tanah datar. Dia memetik beberapa pohon besar dan menebangnya. Kemudian, dia membelahnya menjadi tiang-tiang dan menggunakannya sebagai 4 tiang penyangga. Selanjutnya ia mulai membuat lantai kayu. Ketika semuanya sudah selesai, Lin Fan akhirnya teringat kembali. Rumah kayu 2 lantai miliknya sudah siap. Meskipun itu bukan sesuatu yang luar biasa, setidaknya dia punya sesuatu yang luar biasa sekarang. Saat ini di luar gelap, jadi Lin Fan masuk ke dalam rumah kayunya dan mencoba berlatih. Demon Langit tanpa wajah dan Jianyi adalah keterampilan bela diri terbaik yang diketahui Lin Fan. Sekarang sistemnya telah berubah, dia tidak yakin apakah pelatihannya akan berbeda. Lin Fan telah mencapai level 2 untuk Faceless Sky Demon, tapi dia masih di level 1 untuk Jianyi. Wah, setelah Lin Fan mulai berlatih, ruang di belakangnya bergetar, seperti batu yang dilempar ke danau. Lin Fan menjalankan kedua keterampilan itu secara bersamaan. Seperti Yin Yang Tai Chi, separuh areanya adalah kabut hitam sementara separuh lainnya adalah kehendak pedang, yang berubah menjadi pedang kuat yang tidak disebutkan namanya dengan cahaya putih yang menyilaukan. Saat ini, Lin Fan membuka matanya karena terkejut. Saat dia masuk ke mode latihan, dia tidak mendengar suara notifikasi dari sistem, tapi dia merasakan kekuatan tertentu masuk ke dalam tubuhnya dengan nyaman. Lin Fan tidak pernah merasa seperti itu, dan kecepatan melatih kedua keterampilan itu bahkan tampak lebih cepat sekarang. Ini adalah efek dari fusi sistem. Dia hanya tidak yakin apakah ada fungsi lain yang bisa dia jelajahi. Lin Fan menjadi tenang dan kembali berlatih. Keesokan harinya, matahari terbit, dan Lin Fan membuka matanya sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah pelatihan sepanjang malam, kedua keterampilannya meningkat dengan cepat.
Terutama Jianyi, dia berada di gerbang untuk naik level. Lin Fan percaya bahwa levelnya akan segera naik. Lin Fan ingin memeriksa sekte ini karena dia sudah lama berada di sini. Menemukan peluang untuk mendapatkan sumber daya atau menipu seseorang untuk menjadi pelayannya adalah ide yang bagus. Yang paling penting adalah dia belum makan selama 10 hari. Dia kelaparan, dan jika dia masih tidak punya makanan, tubuhnya tidak akan mampu bertahan lagi. Lin Fan berterima kasih kepada Grandmaster Sekte Kemuliaan. Dia tidak hanya memberi Lin Fan gunung itu, tetapi juga memberinya semua hak istimewa yang bisa dimiliki seorang murid. Ini sungguh sulit dipercaya. Lin Fan melangkah keluar dari pintunya dan menyadari ada sesuatu yang hilang. Dia mengerutkan alisnya dan segera menyadari. Maka, dia membawa sebuah batu raksasa dan meletakkannya di pintu masuk. Dengan menggunakan jarinya sebagai pena, dia menulis 3 kata, Saint Devil Sect. Setelah dia selesai dengan ini, Lin Fan mengangguk puas. Itu lebih seperti itu. Babak 90, membujuk beberapa orang tetaplah sesuatu. Lin Fan turun dari gunung yang tidak disebutkan namanya dan menyadari bahwa murid-murid itu memberinya tatapan aneh. Murid-murid itu sedang melakukan percakapan pribadi, dan ketika Lin Fan melewati mereka, mereka akan berpura-pura mencari di tempat lain. Begitu Lin Fan pergi, mereka kembali berbicara. Dia adalah pemilik gunung yang tidak disebutkan namanya. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang berkuasa. Apakah menurutmu dia adalah putra rahasia dari Sang Grandmaster? Aku pernah mendengar Sang Grandmaster jatuh cinta pada seseorang sejak lama. Diam, jika seseorang memberitahumu, kamu akan dikutuk. Tapi gunung yang tidak disebutkan namanya itu terlalu miskin. Sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Tidak mudah membangun divisi di sana. Lin Fan mendapatkan gunung yang tidak disebutkan namanya dan membangun sebuah divisi di atasnya. Informasi ini bukanlah rahasia. Oleh karena itu, beberapa murid penasaran dengan hal itu, tetapi ada juga yang tidak tertarik. Sekitar waktu ini, Lin Fan sebenarnya menemukan beberapa tempat menarik di Sekte Kemuliaan. Tampaknya pekerjaan sampingan sangat populer di sini. Misalnya, ketika dia melewati toko tempat senjata, dia melihat banyak ruangan dengan pintu tertutup. Terdengar suara keras dari mereka. Lin Fan tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Tiba-tiba, seorang pria berotot keluar dan mengacungkan pedang yang tampak seperti sampah kepada Lin Fan. Pedang panjang tingkat atas, tukarkan dengan pil obat inti emas. Lin Fan mengetahui pil itu adalah pil yang sangat membantu bagi orang-orang di bawah tingkat perisurgawi. Ini bisa sangat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Lin Fan. Murid-murid yang menunggu di depan pintu benar-benar tergila-gila dengan hal itu. Mereka hampir bertengkar untuk mendapatkan pedang tersebut. Lin Fan memeriksa pandai besi itu. Tingkat kekuatan mereka biasa saja, hanya pada tingkat pasca langit. Namun, kemampuan menempanya luar biasa, dan mereka jauh lebih baik daripada pandai besi di Saint Devil Sect. Sepertinya para petarung yang memiliki pekerjaan sampingan di sini semuanya menggunakan benda-benda untuk menukar pil yang dapat meningkatkan level kekuatan mereka. Kemudian, Lin Fan melihat pekerjaan lain, dan pekerjaan tersebut mirip dengan toko tempat dalam hal perilaku dan respons. Tampaknya ada banyak orang yang berlatih di sini, tetapi hanya sedikit orang yang mempunyai pekerjaan sampingan. Mereka yang memiliki pekerjaan sampingan menggunakan apa yang mereka ciptakan untuk menukar sesuatu yang bisa membuat mereka lebih kuat. Bagus-bagus. Lin Fan mulai memikirkan sesuatu dalam pikirannya. Gulma itu perlu disingkirkan di gunung. Sulit baginya untuk melakukannya sendirian. Dia perlu mencari tenaga kerja, bukan, mendapatkan beberapa murid, dan membiarkan mereka membantunya membuat sekte itu berkembang. Lin Fan memeriksa murid-murid di sekitarnya. Entah itu tingkat pasca surgawi atau tingkat perisurgawi. Yang jelas, dia tidak bisa membodohi mereka berdasarkan kondisi saat ini. Untuk menipu seseorang, dia perlu menemukan murid-murid yang tidak mendapat perhatian dari sekte tersebut. Misalnya, tingkat prasurgawi. Setelah dia berpikir, Lin Fan segera mulai bertindak. Halo, adik junior, bolehkah saya bertanya, di mana murid-murid yang tidak mendapat perhatian di sini? Lin Fan tersenyum yang menurutnya lembut. Murid yang dihentikan oleh Lin Fan memeriksanya.
Siapa dia? Dia tampak asing, dan memanggilnya adik laki-laki. Apakah statusnya lebih tinggi dari miliknya? Namun, murid itu melihat wajah seriusnya dan merasakan kekuatannya, jadi dia menjadi sedikit yakin. Lin Fan memandang murid itu dan tersenyum sambil membaca ekspresi wajah pria itu. Dia tahu bahwa muridnya telah diyakinkan. Kakak senior, murid yang tidak mendapat perhatian pastilah para pelayan itu. Murid itu masih sedikit meragukan Lin Fan, tetapi sikap lembut Lin Fan memberinya tekanan. Oh, di mana mereka? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Langsung ke timur, lewati jalan kecil. Para murid pelayan harus tinggal di tingkat tengah gunung. Murid itu menjawab sambil merenungkan situasinya. Terima kasih, adik junior. Lin Fan menepuk bahunya dan meletakkan tangannya di belakang punggung, lalu pergi. Bolehkah aku menanyakan nama belakangmu, kakak senior? Murid itu memanggil dari belakang Lin Fan. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku kakak senior Lin. Lin Fan berkata tanpa menoleh ke belakang. Nama belakangnya Lin. Murid itu mengangguk dan segera kembali untuk memeriksa. Dia ingin tahu siapa dia, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat darinya. Mengikuti arahan muridnya, Lin Fan akhirnya mencapai tempat di mana para murid pelayan tinggal. Ketika dia melihat tempat tinggal para murid pelayan, dia merasa terkejut. Sekte kemuliaan adalah sekte besar. Kondisi kehidupan murid pelayan sama dengan murid sekte luar Saint Devil Sect. Kakak senior yang tampan ini, sepertinya kamu berasal dari sekte dalam. Apa yang bisa aku bantu? Ketika Lin Fan masih memeriksa tempat itu, seorang pria datang sambil tersenyum. Lin Fan tersenyum dan menatapnya. Baiklah, bawa para pelayan ke sini. Saya, tuannya, perlu membawa seseorang ke gunung saya. Zhang Ergou memandang kakak laki-laki di depannya. Dia awalnya mengira Lin Fan pasti berasal dari sekte dalam, dan berpikir akan lebih baik untuk mengenalnya. Lebih baik jika dia bisa mendapat hadiah. Ketika dia mendengar Lin Fan menyebut dirinya Tuan, wajah merah Zhang Ergou menjadi semakin merah. Tuan, gelar itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang tingkat tinggi di sekte tersebut. Ini, Zhang Ergou mengetahui banyak hal, termasuk rumor dalam sekte tersebut. Meskipun dia tidak mengenal lelaki besar itu, lelaki ini bisa jadi adalah seseorang yang berkedudukan tinggi yang telah lama diam, dan sekarang sedang memilih murid. Lin Fan juga menyebutkan tentang gunung. Hanya seorang tetua senior yang dapat memiliki gunungnya sendiri di sekte kemuliaan. Oke, harap tunggu sebentar. Saya akan memanggil seseorang sekarang. Zhang Ergou menyadari bahwa ini mungkin hari keberuntungannya. Dia tidak pernah mengira akan bertemu pria tingkat tinggi seperti ini hari ini. Jika dia bisa kembali bersama pria besar itu, dia akan menjadi anggota gunung. Dia hanya tidak yakin gunung yang mana itu, Gunung Zongtian, Gunung Qingting, atau yang lain. Zhang Ergou bahkan tidak dapat membayangkan ini. Dia gemetar karena kegembiraan hanya dengan memikirkannya. Lin Fan berdiri di tempat yang sama dan menghela nafas. Jika dia tidak bertingkah keren dan misterius, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Namun, apa yang dikatakannya tidak salah. Dia adalah Grandmaster ke-6 dari Saint Devil Sect. Meski dia lemah, menyebut dirinya Master, tidak masalah. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan sebanyak yang dia bisa. Dia harus menyingkirkan rumput liar itu terlebih dahulu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar Anda terus dapat mengikuti jalan ceritanya.